Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Bayang-bayang pelakor episode 21 sampai 22. Seseorang tiba-tiba membuka pintu kamar mereka. Arya yang tadinya hendak berbaring langsung menoleh ke arah pintu. Tisha pun juga melihat ke arah pintu yang lupa dia kunci. "Siska?" ucap Tisha kaget. "Sayang, kamu akhirnya pulang. Aku kangen banget sama kamu," ucap Arya yang langsung memeluk istrinya itu. "Ngapain sih kamu datang lagi ke sini? Aku pikir kamu udah pergi jauh dari kehidupan Mas Arya," ucap Tisha kesal saat menghampiri Siska. "Maaf ya Tisha, kalau itu yang kamu pikirkan, kamu salah. Aku gak akan pernah pergi dari kehidupan Mas Arya," balas Siska. "Sayang, kamu baik-baik aja kan? Kamu dari mana aja sih? Aku cariin kamu kemana-mana, tapi gak ketemu," tanya Arya sambil memegang tangan Siska. "Itu gak penting, Mas. Yang penting sekarang kan aku pulang. Aku capek, Mas. Mau istirahat dulu." Siska masuk ke dalam kamar sambil membawa kopernya. Dia kemudian membuka pintu lemari dan hendak memasukkan pakaiannya ke dalam lemari. "Hei, kamu ngapain di sini? Ini kamar aku sama Mas Arya." Tisha mencoba menghentikan Siska dengan menutup pintu lemari yang sudah dibuka oleh Siska. "Hei, kamu yang ngapain di sini? Ini kamar aku. Sejak aku menikah sama Mas Arya dan sampai detik ini, bahkan sampai kapanpun, kamar ini tetap milik aku sama Mas Arya." Siska menatap Tisha dengan tatapan tajam. "Siska, maafkan aku ya sayang. Aku sudah menikah dengan Tisha," ucap Arya. "Aku sudah tahu kok, Mas. Aku nggak heran dia ada di sini. Tapi tetap saja, aku nggak rela kalau dia mengambil apa yang sudah menjadi milikku," ucap Siska sambil tetap menatap Tisha dengan tajam. "Pokoknya ini kamar aku. Sekarang aku juga sudah jadi istri Mas Arya. Jadi sekarang ini jadi kamar aku," ucap Tisha lalu duduk di sudut kasur. "Keluar kamu dari sini. Kalau kamu masih mau ada di rumah ini, kamu cari kamar yang lain," kata Siska. "Mas, dia ngusir aku dari kamar ini," ucap Tisha pada Arya dengan merengek manja. "Tisha, ini memang kamar Siska. Kamu tidur di kamar sebelah ya. Itu jadi kamar kamu," ucap Arya. "Iya deh kalau gitu. Tapi sama kamu kan, Mas. Ini kan malam pertama pernikahan kita," kata Tisha lagi lalu menggandeng lengan Arya. "Malam ini aku di sini sama Siska. Soalnya Siska baru pulang," ucap Arya. "Gak bisa gitu dong, Mas. Aku kan baru aja jadi istri kamu. Harusnya kamu lebih mikirin aku," ucap Tisha kesal. "Iya, aku ngerti.
Tapi aku tahu Siska pasti lebih membutuhkan aku sekarang. Dia datang dan menerima kamu di sini. Itu bukan keputusan yang gampang loh. Kamu tidur sendiri aja dulu. Arya mencoba menenangkan Tisha. Walaupun dia tak mencintai Tisha dan menikahinya karena terpaksa, tapi dia ingin berusaha untuk bersikap adil dan baik pada istrinya itu. Udah denger kan apa kata Mas Arya? Keluar sana, kata Siska. Ish, puas kamu udah merusak malam ini, teriak Siska. Oh, jadi ini malam pertama kalian ya? Bukannya kamu udah hamil? Berarti kan ini bukan lagi malam pertama buat kalian, ucap Siska mengejek. Ih, kamu bener-bener menyebalkan ya. Tisha maju hendak menyerang Siska, tapi kemudian Arya menahannya. Sudah Tisha, kamu ke kamar sebelah sekarang. Kamu istri aku kan? Dengar kata aku, pinta Arya. Ish, Tisha lalu keluar dengan kesal. Arya lalu menutup pintu kamarnya. Sayang, aku kangen banget loh sama kamu. Arya menghampiri Siska dan memegang tangan istrinya itu. Aku belum bisa memaafkan kamu, Mas, ucap Siska. Aku ngerti. Aku tahu aku salah. Wajar saja kalau kamu masih marah. Tapi setidaknya kamu sudah ada di sini sekarang. Aku sudah lega dan bahagia. Udah ya Mas, aku tidur duluan. Aku capek. Siska lalu berbaring di kasur. Arya terdiam sejenak. Melihat Siska yang cuek terhadapnya membuat hatinya merasa teriris. Kemudian dia ikut berbaring di samping Siska. Siska lalu berbaring membelakangi Arya, namun Arya memeluk istrinya itu dari belakang. Air mata Siska mulai menetes melihat kehidupan rumah tangganya sekarang yang sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang ada Tisha yang harus dia hadapi setiap harinya, dan dia harus melawan sakit hatinya berbagi suami dengan wanita lain. Apalagi jika melihat Arya akan menghabiskan waktunya bersama Tisha juga. Dia masih tidak rela jika setiap harinya harus menyaksikan kebersamaan Arya dan Tisha. Kamu udah bangun, Mas, ucap Siska saat melihat Arya berjalan menghampirinya. Siska sedang menyiapkan sarapan untuk Arya di atas meja makan. Pagi sayang, ucap Arya lalu mencium kening istrinya itu. Kamu sarapan ya? Ini aku masakin nasi goreng sama ada roti juga. Iya, makasih sayang. Kamu duduk di sini sarapan sama aku. Arya menarik tangan Siska untuk duduk di sampingnya. Wah, udah pada bangun ya? Ucap Tisha yang datang menghampiri Arya dan Siska. Siska hanya diam, tak menghiraukan Tisha. Tisha lalu duduk di kursi tepat di depan Arya. Lagi sarapan ya? Sarapan aku mana?
ucap Tisha sambil melihat seisi meja makan. Mau sarapan? Tanya Siska. Iya, aku kan juga lapar, ucap Tisha. Sana, buat sendiri, jawab Siska. Hah? Buat sendiri? Emang gak bisa ya kamu sekalian buatin aku juga? Apa susahnya sih? Ucap Tisha dengan kesal. Kamu emang gak bisa ya buat sendiri? Apa susahnya? Balas Siska. Ish, kamu ya makin hari bikin kesel aja. Udah, jangan berantem. Tisha, kamu bisa kan buat sendiri? Ucap Arya. Aku kan lagi hamil, Mas. Aku gak boleh capek-capek, jawab Tisha manja. Ya sudah, kamu pesan online saja kalau kamu gak bisa buat makanan sendiri, ucap Arya. Kamu kenapa sih, Mas, bela dia melulu? Aku bukan bela Siska, tapi Siska emang gak seharusnya buatin kamu sarapan. Udah ya, aku berangkat kerja dulu. Arya lalu mencium kening Siska dan hendak pergi. Saat dia melangkah, dia kemudian berbalik dan melihat Tisha. Dia sadar bahwa sekarang Tisha adalah istrinya juga. Dia lalu menghampiri Tisha dan mencium keningnya. Tisha tersenyum merasa sangat bahagia. Dia langsung memeluk Arya. Arya membalas pelukan Tisha sambil melihat ke arah Siska. Sementara Siska langsung memalingkan wajahnya. Siska merasa tak mampu melihat suaminya kini mencium dan memeluk wanita lain, bahkan di hadapannya. Namun dia harus kuat menghadapinya. Dia harus bertahan hingga Arya kembali menjadi miliknya dan kebenaran tentang Tisha terungkap. Setelah memeluk Tisha, Arya lalu kembali menghampiri Siska. Arya langsung memeluk Siska dengan hangat. Dia sangat tahu bahwa Siska pasti terluka melihatnya bersama Tisha. Aku berangkat ya, kamu baik-baik di rumah, ucap Arya sambil mengelus rambut Siska. Siska hanya menjawab dengan anggukan. Arya pun pergi. Sementara Siska dan Tisha saling menatap dengan tatapan sinis dan benci. Aku tahu, anak dalam kandungan kamu itu bukan anak Mas Arya kan? Ucap Siska. Jangan asal ngomong kamu, ucap Tisha dengan gugup. Lebih baik kamu jujur. Itu bukan anak Mas Arya kan? Tanya Siska lagi. Jangan fitnah deh kamu. Tisha lalu melangkah meninggalkan Siska, hendak pergi ke kamarnya. Hei, mau kemana kamu? Kamu harus jujur sama Mas Arya, teriak Siska. Tisha tak menghiraukan perkataan Siska. Dia terus melangkah dan masuk ke dalam kamarnya. Mas, kamu udah pulang, ucap Siska lalu mencium tangan Arya. Tisha yang mendengar Arya sudah datang bergegas keluar hendak menyambutnya. Mas, akhirnya kamu pulang juga, ucap Tisha yang langsung memeluk Arya. Lagi-lagi Siska langsung memalingkan wajahnya, tak ingin melihat mereka.
Iya, alhamdulillah hari ini bisa pulang tepat waktu. Aku ke kamar dulu ya, mau mandi terus ganti baju, ucap Arya lalu berjalan masuk ke dalam kamar Siska. Siska dan Tisha ikut berjalan menyusul Arya. Namun saat Arya masuk, Siska lalu menghalangi Tisha untuk ikut masuk ke dalam kamarnya. Ngapain kamu? Ini kamarku, pergi sana, kata Siska. Ish, Tisha dengan kesal lalu pergi ke kamarnya. Nyebelin banget sih si Siska itu. Dia nggak pernah biarin aku berduaan sama Mas Arya. Kenapa sih? Dia nggak pergi aja jauh-jauh. Kenapa dia mesti balik? Ucap Tisha kesal sambil mengacak rambutnya. Tisha, terdengar suara Arya dari balik pintu kamar Tisha. Tisha lalu bergegas membuka pintu. Mas Arya, kok nggak langsung masuk aja sih? Ini kan kamar kamu juga, ucap Tisha setelah membuka pintu. Aku cuma mau ngajak kamu makan. Tadi aku kebetulan pulang kerja, sempat singgah beli makanan buat kita malam ini. Cuma tadi aku lupa di mobil. Aku udah ambil makanannya kok, udah disiapin sama Siska. Yuk kita makan sama-sama. Aku nggak mau makan, Mas. Kamu aja sama Siska, ucap Tisha kesal. Loh, kenapa? Kamu kenapa lagi sih? Kasian kan bayinya kalau kamu nggak makan. Kamu cuma pikirin bayi ini kan? Kamu nggak pernah pikirin aku. Aku jadi istri kamu cuma sebatas status aja. Kamu gak pernah peduli sama aku, ucap Tisha. Kamu kok ngomong gitu sih? Bukan seperti itu, Tisha. Kamu istriku, dan aku juga berusaha untuk bersikap adil sama kamu dan Siska. Tapi kamu gak cinta sama aku kan? Perlakuan kamu ke aku dan ke Siska itu beda, Mas. Aku kayak gak dianggap di sini. Air mata Tisha mulai keluar dari pelupuk matanya. Aku minta maaf ya Tisha, kalau kamu merasa seperti itu. Mas, kamu mau kan belajar mencintai aku dan memperlakukan aku sama seperti kamu memperlakukan Siska? Tanya Tisha. Arya terdiam dan berpikir. Dia merasa perkataan Tisha memang ada benarnya. Dia tak bisa bersikap adil pada Tisha karena memang di hatinya hanya ada Siska. Iya, aku akan belajar mencintai kamu sama seperti aku mencintai Siska. Arya mengusap air mata Tisha dan memeluknya. Tisha kemudian tersenyum bahagia mendengar perkataan Arya. Malam ini aku juga akan tidur sama kamu, ucap Arya lagi. Makasih Mas, aku senang banget. Aku cinta sama kamu Mas, ucap Tisha sambil mengeratkan pelukannya. Sementara Siska yang hendak menghampiri Arya karena tak juga datang,
Langkahnya terhenti mendengar semua perkataan Arya pada Tisha. Air matanya jatuh, hatinya seperti tersayat-sayat mendengar Arya suaminya akan mencintai Tisha sama seperti dirinya.